Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Buriram Test part yang pertama. Kali ini kita akan membahas 2 pabrikan. Sebenarnya pengennya 3 pabrikan, cuman hari ini gue agak sibuk. Jadi takutnya waktunya nggak cukup. Yang pertama, kemarin diumumkan bahwa Barcelona itu akan menggelar MotoGP sampai tahun 2031. Yang artinya kalau ada GP yang harus dikorbankan, maka itu bukan Barcelona. Kan kemarin udah gue bilang kalau mau nambah 1 GP lagi di Amerika, itu artinya akan ada yang dikorbankan dan kemungkinan besar itu adalah sirkuit Spanyol. Nah, kalau Barcelona itu tanda tangan kontrak sampai 2031, artinya kemungkinan besar bukan dia yang akan dikorbankan. So, kita bahas dulu dari pabrikan terbapuk as always. Kali ini Yamaha jadi pabrikan terbapuk. Sorry to say, ini agak-agak anti klimaks dengan Sepang Test. Kalau di Sepang Test itu Papi Tardosi sampai bilang, oh kayaknya ini Snektaro ini bakal jadi penantang gelar di tahun ini. Elah, sampai di Buriram Test itu pabrikan jadi yang paling bapuk. Snektaro menyelesaikan Buriram Test di posisi ke-8. Kemarin kan udah gue bilang bahwa nampaknya Buriram Test ini adalah daerahnya mesin V4, di mana mesin inline harus bertekuk lutut. Jadi Snektaro gue nggak bisa bilang dia senang, tapi ya dia cukup senang meskipun nggak senang-senang amat. Kenapa? Karena ternyata dia memang sejak hari pertama punya masalah dengan ban depan. Jadi sebenarnya yang punya masalah dengan ban depan itu lumayan banyak. Even Pecco dan Alex Marquez, kecuali you know who. Cuman dia nggak punya masalah. Kenapa? Karena kemarin kan di Sepang Test dia sempat berisik. Nah, jadilah dia kena jatah yang bagus-bagus. Gua nggak tahu apakah itu ori atau enggak. Tapi yang jelas, yang lain-lain itu sempat merasakan aneh. Jadi kalau kalian lihat time attack di akhir sesi, hari terakhir, itu nyaris nggak ada yang meningkatkan waktunya. Cuman beberapa biji yang berhasil meningkatkan waktu. Yang lain gagal semua time attack-nya. Itu nanti kita bahas di part kedua. Karena part pertama gue agak-agak buru-buru. Kita langsung aja ke Snektaro. Jadi Snektaro bilang, ya sebenarnya saya cukup senang karena kita bisa mengerti posisi kita di Buriram ini. Aslinya sekarang saya sudah tidak punya harapan lebih, meskipun ya saya sebenarnya punya ekspektasi lebih, tapi saya tahu bahwa ini adalah bagian dari peningkatan, bagian dari perkembangan. Setidaknya ya di Sepang Test kemarin kami bisa sedikit lebih baik, tapi ini kan Buriram, dan Buriram ini adalah trek yang khusus di mana kita nggak bisa ekspektasi terlalu lebih dengan mesinnya kita, dengan motornya kita. Tetapi ya ini adalah bagian dari peningkatan. Saya anggap ini adalah bagian dari progres. Jadi kalau kalian bertanya, balapan pertama nanti di Buriram, saya akan seperti apa? Well, saya nggak punya target, saya tidak punya bayangan harus bagaimana, nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena bagi saya saat ini sulit untuk menetapkan target karena kita masih dalam tahap perkembangan di mana kita memang sedang membaik, tetapi menurut saya akan lebih baik untuk menetapkan target itu sebelum sprint race atau sebelum balapan panjang. Karena di situ kita akan tahu di mana level kita yang sebenarnya. Karena ini cuma tes, ya gue setuju. Kenapa? Karena memang tes pramusim itu tidak menggambarkan kondisi ketika balapan. Dan itu banyak gue pelajari dari Pecco. Pecco itu kalau winter test sibuk ngetes ini itu jarang banget dia time attack. Tapi kalau dia sekali bagus ya bagus. Kalau nggak ya nggak. Kalau dia lagi pusing, kalian akan lihat pusingnya dia gimana. Dan tahun ini dia pusingnya 7 keliling. Lebih pusing dari tahun lalu. Kalau tahun lalu di Sepang dia masih bisa tembus rekor. Tapi tahun ini no. Dia lagi pusing sama motornya yang GP25. Itu kita akan bahas di part 2 nanti soal apa yang bikin sama motornya dua pabrikan yang GP24 akhirnya diputuskan dengan GP24 yang dipakai oleh para tim satelit. Kita akan bahas nanti di part kedua. So, kita bahaslah Papa Lukas. Papa Lukas ini selesai di posisi 17 kalau nggak salah. Sama seperti di tes Sepang, dia lebih memilih berhati-hati. Nampaknya kemarin itu memang ada pertemuan sebelum Buriram Test. Semuanya pada komplain soal ban, tetapi semuanya bilang, oke, kita lihat bagaimana Michelin bekerja di Buriram. Kalau memang masih banyak cedera, itu akan kita bicarakan. Dan ya faktanya memang ada crash, tapi nggak ada crash yang luar biasa. Tapi nampaknya Papa Lukas cukup trauma.
Jadi dia bilang saya cenderung lebih berhati-hati ketika mengenakan ban baru karena saya tidak mau membuat kesalahan. Nampaknya dia memang nggak mau mengambil resiko in case kalau misalnya dia cedera. Oh, sisa 2 minggu lagi gimana caranya coba. Jadi ya dia bilang memang ya ini adalah tes yang menyenangkan. Saya bisa dibilang puas karena menurut saya tes ini diakhiri dengan hari yang sangat baik. Saya bisa bilang kami sudah melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan kami juga sudah menguji begitu banyak part, dan untungnya dari sekian banyak part itu sebagian besar bisa dipakai untuk race. Jadi nggak banyak yang dibuang dan saya juga bisa lebih berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan dan meningkatkan waktu catatan lap saya. Jadi dia ini memang sedikit berbeda dengan Snack Taro. Snack Taro itu mengeluhkan selama 2 hari tes di Buriram itu dia nggak terlalu bagus feelingnya sama ban depan. Nah, Papa Lukas selain cerita, saya sih nggak ada masalah sama ban depan, tapi masalahnya adalah grip ban belakang. Dan ini yang membuat di time attack saya itu kurang beruntung sehingga tidak bisa terlalu cepat. Tetapi overall melihat progres dari perilaku motor ketika dia dikendarai, menurut saya ini adalah peningkatan yang besar dibandingkan tahun lalu. Jadi overall bagi saya merasa siap untuk memulai musim. So, kita pindahlah ke duo Prama. Papa Pip ini posisinya lebih baik daripada Papa Lukas, P10 kalau nggak salah. Kalau di Sepang kemarin dia sudah senang karena adaptasinya terasa lebih menyenangkan dan dia emang suka sama ergonomis motornya. Kali ini dia bilang patron saya adalah Fabio Quartararo. Jadi saya berusaha sebagaimana mungkin memahami motor saya dengan cara seperti Quartararo. Nah, faktanya ternyata M1-nya masih Quartararo sentris. Jadi dia bilang Quartararo itu punya keunggulan dan kelemahannya sendiri dan ada beberapa hal yang hanya dia bisa lakukan di atas motor ini. Jadi saya itu mencari tahu bagaimana caranya saya bisa beradaptasi dan berkendara dan melakukan hal-hal yang dia lakukan. Jadi saya perlu mencari tahu bagaimana caranya riding style saya ini bisa cocok sama motornya dan bagaimana saya bisa membuat perbedaan dengan itu. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ditanyalah dia soal ban. Jadi dia bilang motor ini memang agak punya karakteristik khusus dengan ban. Jadi kalau saya pakai ban baru, saya itu harus melepaskan gas lebih awal dan masuk ke tikungan lebih cepat. Itu kalau pakai ban baru. Dengan cara ini saya bisa lebih nyaman. Tapi kalau pakai ban bekas itu lain cerita. Jadi dia memahami bahwa kalau pakai M1, pakai ban baru itu beda caranya dengan kalau pakai M1 dengan ban bekas. Kurang lebihnya kayak gitu dan dia sudah tahu selaknya. Jadi dia bilang ya overall kami sudah membuat progres yang sangat besar. Mengingat saya baru pindah pabrikan dan saya rasa ini juga akan membaik seiring waktu race demi race. Jadi saya sudah nggak sabar untuk kita memulai balapan musim ini. Nah, kita pindahlah ke Papa Alis. Papa Alis ini paling bawah banget, P19 kalau nggak salah. Jadi dia bilang, ya hari ini kami bisa lebih baik dari hari sebelumnya karena kami melakukan begitu banyak perubahan dan mencari solusi apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak bisa kami lakukan dengan motor ini, dan itu sangat penting. Jadi saya mendapati bahwa motor ini harus menggunakan pengereman yang agresif. Nah, sementara trek ini juga punya titik pengereman yang ekstrim. Nah, itu yang saya masih belum klik. Saya masih perlu mempelajari titik pengeremannya dan itu yang paling sulit bagi saya. Jadi, ya memang ini perlu peningkatan, tetapi saya rasa saya cuma perlu waktu karena nanti seiring waktu berjalan, saya akan mendapatkan race pace yang saya butuhkan karena dengan motor yang memerlukan pengereman yang agresif di trek yang memerlukan pengereman ekstrim, saya agak kesulitan dengan ban baru karena traksinya itu kurang. Nah, ini untungnya kontraknya dia 2 tahun. Papa Pip justru cuma setahun. Kenapa? Karena Toprak lagi-lagi bilang pengen masuk MotoGP tahun 2026. Jadi dia tegas-tegas bilang bahwa dia tidak akan memperpanjang kontraknya dengan BMW. Dia sendiri bilang bahwa saya itu pengen jadi jurdun di 3 pabrikan tahun 2026.
Artinya dia nggak mau memperpanjang kontraknya sama BMW. Nah, ditanyalah dia, artinya lu nggak mau masuk di MotoGP? Dia lu, oh, kalau saya masuk di MotoGP artinya saya ada di kejuaraan baru, dan itu artinya pabrikannya dihitung lagi baru, bener nggak? Jadi saya itu jelas pengen bergabung di MotoGP, tetapi dengan syarat dan kondisi yang sudah saya tetapkan. Saya perlu pabrikan yang mempercayai saya sama seperti caranya BMW mempercayai saya. Kalau ada pabrikan yang mau mempercayai saya seperti itu, saya pasti bisa menang dengan mereka. Entah dia maksudnya menang jurun atau menang race, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas dia bilang saya pasti bisa menang bersama mereka. Pirtinyi ini idili, syarat dan kondisi dia tetap adalah rider tim pabrikan. Nah, rider tim pabrikan yang kosong itu cuman Honda. Yang lainnya ya tim satelit, ya premium juga. Pramac iya, VR46 iya. Morbidelli kan habis kontraknya nih. Kemudian Papa Pip juga habis kontraknya. Johan Sarko iya habis kontraknya, tapi semuanya satelit. Yang habis kontraknya di tim pabrikan untuk tahun ini itu cuman Papa Angel, Luca Marini. Pirtinyi ini idili, apakah Honda tertarik sama Toprak? Dan apakah Honda itu akan mendepak Luca Marini? Luca Marini sendiri seperti biasa attitude-nya bagus. Kalau kalian lihat ini di YouTube, kalian akan melihat bahwa Luca Marini bahkan sampai di hari terakhir dia tetap dalam mode tes. Kalian bisa lihat firingnya warna hitam dan segala macam karena dia tetap menguji. Sementara Papa Yohan itu pakai full firing yang sudah clear. Dia setujui untuk mode balapan. Jadi Papa Angel itu bilang, ya saya finish di P14, tapi itu tidak menggambarkan bahwa saya akan seperti itu di race. Karena ini adalah tes pramusim. Tes pramusim itu lebih kepada kita menguji semuanya untuk mempersiapkan motor terbaik yang bisa dimiliki untuk memulai musim. Nah, saya itu ingin berterima kasih kepada seluruh tim yang sudah bekerja keras seperti biasa dan selalu bekerja keras sepanjang tes pramusim untuk mempersiapkan motor ini. Itu yang paling pertama saya ingin lakukan. Berterima kasih kepada semua orang yang sudah bekerja keras. Karena sekarang menurut saya kami sudah siap untuk memulai musim tahun ini. Karena kalau dilihat dari peringkat, Honda lebih baik dari Yamaha di tes Buriram. Jadi bagi dia motor ini sudah kurang lebihnya siap untuk memulai musim karena Papa Yohan itu sudah seneng sama motornya kan selama ini, bahkan di hari pertama tes Buriram itu masih ngomel dia. Tapi di hari terakhir dia udah senang-senang. Jadi menurutnya Luca Marini ya berarti kalau rider number one sudah senang ya oke lah. Kita berarti sudah bekerja dengan baik. Jadi dia bilang kalau kita menguji di tes pramusim itu lebih kepada cari part yang cocok, ininya cocok, itunya cocok, dan simulasi balapan itu tidak menggambarkan kesiapan para ridernya. Karena di balapan itu beda ceritanya, beda juga adrenalinnya, beda tujuannya, beda targetnya. Tetapi saya bisa katakan bahwa sekarang kami sudah siap untuk balapan dan kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk hal-hal yang mungkin terjadi ketika balapan di awal musim. Jadi secara keseluruhan saya senang karena kita sudah mengerjakan semua yang harus dilakukan, yang sudah diatur oleh tim saya dan Honda sepanjang musim, dan kita sudah membuat progres. Jadi kalau dari bahasanya kalian tahu listnya untuk menguji itu banyak. Dia ini sama dengan Peko banyak banget daftar pekerjaannya dan dia lebih fokus sama pekerjaannya alih-alih untuk ribut-ribut soal motor bagus lah, motor enak kagak. Yang ngomel-ngomel itu ya memang Papa Yohan. Jadi kemarin ada yang tanya, dia ini layak diganti sama Honda? Ya belum tentu juga. Kenapa? Karena secara keseluruhan dia yang lebih banyak mengemban tugas pengembangan dan pengujian daripada Papa Yohan. Ya memang Papa kembar sama Takaki Nakagami ada sebagai test rider, tetapi tetap juga dia akan menjadi rider yang menguji lebih banyak daripada Papa Yohan. Jadi dia itu menguji part dengan setting yang berbeda dan dengan part yang digadoin berbeda. Itu bedanya sama Papa Yohan. Kalau Papa Yohan dia pakai oh ini cocok, ini cocok. Jadi begitu hari terakhir fokusnya Papa Yohan adalah persiapan balapan, sementara Luca Marini tetap aja modenya tes lagi, tes lagi, tes lagi. Kurang lebihnya kayak gitulah dia. Kita lihat apakah Honda cukup berani untuk mendepak dia, menggantikan dia dengan Toprak, dan apakah Honda cukup percaya untuk menyerahkan motornya ke tangan Toprak, karena memang menurut gua akan menjadi masalah karena Toprak ini lebih tinggi dari Luca Marini. Papa Angel itu adalah rider tertinggi di MotoGP. Setelah itu
itu diikuti oleh Papa Yohan. Nah, Toprak itu lebih tinggi daripada mereka. Jadi ditambah lagi dengan umurnya Toprak kan tahun 2026 29 tahun. Toprak sendiri tetap kekeh sih sama MotoGP. Dia bilang saya masih punya 10 tahun untuk karir saya balapan. Jadi saya nggak perlu khawatir dengan umur saya masuk ke MotoGP. Dia ini kekeh banget masuk MotoGP. Nah, masalahnya adalah MotoGP nggak mau terima dia. Bukan MotoGP nggak mau terima sih, dia yang pilih-pilihnya itu loh. Udah setengah mati saat ini seatnya MotoGP, dia lagi pilih-pilih. Jadinya ya begitulah. Nah, kita pindahlah ke Papa Yohan. Papa Yohan ini hari pertama dia sempat ngomel. Jadi kalau kalian follow gua di X, kalian akan tahu bahwa dia itu ngomel gegara motornya itu nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Ini sama dengan di Sepang Tes, nggak sesuai ekspektasi dia. Masalahnya kalau nggak salah juga dengan ban depan, tetapi di hari terakhir dia pulang dengan senang hati dan sumringah. Kenapa? Karena dia bisa lebih baik daripada Snake Taro. Jadi dia bilang ini adalah motor terbaik yang saya kendarai sejak saya bergabung di Honda. Beda bahasanya langsung. Jadi dia bilang saya sudah bisa nyaman lagi di atas motor. Saya sudah bisa berkendara dengan gaya saya. Jadi ini adalah feeling yang sudah lama hilang dari saya dan saya menemukannya kembali. Dan itu membuat saya bisa cepat di track. Kenapa? Karena saya bisa mengerem lebih keras di tikungan yang mana itu tidak pernah bisa saya lakukan di motor Honda sebelum-sebelumnya. Dan selain itu, test rider kami ini sangat membantu dalam pemilihan part, di mana meskipun memang Papa Yohan menguji semuanya ketika di Sepang Tes, di Buriram Tes dia sudah bisa memilih mana yang bagus mana yang enggak. Karena ternyata semua part yang sudah diuji oleh Papa Kembar itu kembali dia uji. Meskipun Papa Kembar bilang ini bagus ini nggak bagus, yang nggak bagus itu tetap dia uji. Tetapi pada akhirnya dia sampai kesimpulan bahwa yang katanya bagus oleh Papa Kembar itu ternyata memang bagus untuk dia. Jadi dia bilang yang saya senangi adalah dari semua part yang kami uji, lebih banyak yang kami pakai daripada yang kami buang. Dan itu semua tentu saja berkat bantuan tim tes yang bekerja dengan baik. Ditambah lagi Albesiano. Nah ini Albesiano itu di hari pertama Buriram Tes dia sempat yang nggak ada pengaruhnya sih sama tim gua. Tapi di hari kedua dia memuji-muji Papi Albesiano. Jadi dia bilang Albesiano punya peran itu ternyata sangat besar di pedok. Dan selain itu dia tampaknya bisa berbaur dengan baik dengan para insinyur Jepang. Dan itu yang tampak kelihatan di motornya. Dia bisa berkomunikasi dengan baik. Ini yang menurut gua agak-agak sedikit mencela-mencela. Mungkin karena memang dia suka ngedumel. Jadinya ya dia ngedumel di hari pertama, hari kedua dia memuji-muji. Nah, Papa Yohan juga bilang hasil yang dia dapatkan yang lebih baik daripada para Yamaha itu, menurut dia juga itu bukan keajaiban. Karena ya memang kan di hari pertama dia ngedumel, giliran hari kedua hore-hore itu. Jadi dia bilang itu juga bukan keajaiban, gua tiba-tiba hore-hore. Jadi dia bilang kami itu menyelesaikan banyak masalah di pit dan itu akhirnya terlihat di hasil. Jadi kami juga kerja keras untuk bisa mendapatkan hasil itu. Kurang lebihnya kayak gitulah bahasa dia. Apakah lo curiga dia dapat ban bagus? Who knows? Jadi kemarin itu ada yang bilang bahwa ini bagusnya dia diganti oleh Sarko karena sukanya ngomel aja. Masalahnya adalah Sarko itu nggak terlalu tahu teknis. Masih ingat? Ini kayaknya udah gue bahas juga di part pertama kemarin soal Sepang Tes ya. Dia itu nggak terlalu tahu masalah teknis. Jadi dia cuma tahu menguji part dan part apa yang dia pakai itu dicatat oleh teknisi. Kalau dia bilang bagus berarti itu part yang bagus, tapi partnya yang mana dia nggak ngerti. Nah sementara Papa Yohan itu lebih ngerti masalah teknis, cuman bedanya adalah sementara Papa Yohan itu lebih ngerti soal teknis meskipun kalau pengembangan dia nggak terlalu tahu. Dia nggak terlalu suka menguji banyak part yang dari awal dia nggak tahu ini bagus atau enggak. Dia lebih suka menguji part yang dia tahu ini bagus, dia tahu ini enggak. Jadi kurang lebihnya dia tahu lah apa yang akan dia harapkan dari part itu ketika dia uji. Karena kalau masih buta-buta itu dia nggak suka. Makanya tahun lalu itu dia ngomel-ngomel karena dia nggak tahu ini part buat apa, bagus atau enggak, dia langsung uji. Nah sekarang karena udah disaring, dia udah tahu feedbacknya kira-kira seperti apa. Yang dia lakukan adalah menguji part itu untuk meyakinkan bahwa ini feedbacknya udah bener atau enggak. Atau dia punya sensasi lain atas part itu. Cuman ya memang dia itu ngomel full, suka ngomel. Sementara Sarko itu ngomeles. Kurang ngomel. Kalau lu kemarin nih jarang-jarang ngomel, adanya malah terima kasih. Ini memang yang bikin Honda senang sama dia. Tapi kita lihatlah apakah Honda cukup berani untuk mendepak dia. Karena kalau mau soal test rider kan, kalau memang mau memuji-muji Papa Kembar ya bisa juga.
Tetapi apakah perannya papa kembar itu bisa menggantikan Luca Marini sehingga dia layak untuk diganti dengan Toprak? Mungkin ya, kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Karena cukup menarik untuk gue melihat Papa Yohan apakah dia masih crashful atau crashless. Ingat, di Honda tahun lalu yang paling banyak crash itu adalah Papa Yohan. Sementara yang paling kurang crash dan ngumpulin paling banyak data itu adalah Papa Angel. Ini adalah rider yang berkebalikan cara kerjanya. Jadi tahun ini dengan motor yang katanya adalah terbaik sejak dia bergabung di Honda, apakah dia akan crashful lagi atau sudah crashless? Kita lihat. So, kita pindahlah ke para LCR. Gua kasih poin, Somkia Chantra nggak dapat gua wawancaranya. Gua nggak ngerti di mana dia wawancara, ataukah dia habis tes langsung pulang. Gua nggak ngerti karena dia kena kamsi. Dia tinggal di rumahnya dia mungkin. Jadi ya wawancara yang gue dapat adalah wawancaranya Johan Zarco. Jadi dia bilang ini adalah paket yang menurut saya lebih bagus daripada tahun lalu. Kenapa? Karena saya lebih bisa mengendarai dan mengendalikan paket ini, paket motornya maksudnya, daripada yang tahun lalu. Jadi kalau mau dibilang senang ya saya cukup senang. Saya nggak bisa bilang saya senang sekali, enggak, tapi saya cukup senang. Kenapa? Karena meskipun ada begitu banyak part yang saya uji, masalahnya tetap ada di titik yang sama. Ya memang itu bisa sedikit diperbaiki, tapi bukan di titik yang bisa bikin kami lega. Artinya misalnya nih, masalahnya nilainya 10, yang diselesaikan mungkin cuma 5 atau 6, sehingga masih ada sisa yang membuat masalah itu masih ada. Jadi kalau misalnya masih ada chatternya itu agak berkurang, tapi masih ada. Kurang lebihnya kayak gitu menurutnya Johan Zarco. Tetapi kalau mau dilihat overall, time attack saya itu lumayan karena saya sudah bisa naik MotoGP dengan kecepatan 330 km per jam. Oh, tumben-tumben ini motor cepat. Biasanya kan leletnya minta ampun. Tapi ini tumben cepat 330 km per jam di sini, itu menyenangkan karena memang cuma MotoGP yang bisa kayak gitu. Dan justru aneh kalau MotoGP nggak bisa sampai di kecepatan itu menurutnya dia. Jadi kalau dari segi time attack, saya cukup optimis bahwa di akhir pekan balapan kami mungkin bisa punya peluang untuk masuk ke Q2 langsung. Nggak pakai lewat Q1 lagi. Tetapi kalau soal race pace, nah ini yang memang agak lebih rumit bagi saya. Jadi target saya untuk balapan di awal musim ini adalah memperbaiki kualifikasi saya supaya saya bisa start lebih di depan. Dengan cara seperti itu, race pace saya secara otomatis akan meningkat dan membaik dengan sendirinya. Karena kalau lu startnya dari belakang, itu race pace lu memang harus luar biasa diperbaiki supaya bisa comeback. Tapi kalau kualifikasinya udah bagus ya, race pace mau nggak mau juga nggak terlalu sulit, bener nggak sih? Jadi dia bilang ya yang penting saya bisa melihat peluang bahwa dengan time attack ini ada kemungkinan saya bisa lolos ke Q2. Jadi kalau bisa lolos ke Q2, saya harus mendapatkan kualifikasi sebaik mungkin supaya dengan itu race pace saya bisa ikut bagus. Jadi kita bisa punya peluang lah untuk paling nggak finishnya top 10 di balapan pertama. Nah, kita lihat dia bakal finish di mana. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gue tahu ini pendek banget. Tapi gue lagi buru-buru karena hari ini gue lumayan hektik. Kalian bisa lihat gue nggak ada posting sama sekali dari Sabtu. Karena memang gue lagi ada masalah dan ada kendala dan segala sesuatunya. Jadi ini juga harus pendek. Nanti di part kedua besok akan lebih panjang. Jadi siapkan telinga kalian. Kalau digembok, dan gue tahu itu akan digembok, disimpan 2 hari sama admin akun supaya nggak tumpang tindih dengan part pertama. Jadi kalau kalian mau nyolong denger duluan ya seperti biasa, jadilah member premium supaya kalian dapat fasilitas untuk nyolong dengar podcast yang digembok oleh admin akun. Oke, see you next part guys. Bye bye.